Pemirsa, seorang nenek yang mudik ke Tuban, Jawa Timur terlantar di pinggir jalan dalam keadaan sakit. Diduga nenek tersebut tidak diterima pihak keluarganya dengan alasan menghindari penyebaran virus corona. Petugas dengan APD lengkap memeriksa Hardi Nengsi usia 62 tahun warga asal Sampaja Utara, Samarinda Utara. Saat ditemukan warga sekitar, Hardi Nengsi tergeletak menahan sakit di pinggir jalan Pantura. Masih lengkap dengan koper dan barang bawaannya. Diduga nenek Hardi Nengsi meninggalkan kota Samarinda Utara dan pulang ke kampung halamannya ke Tuban, Jawa Timur. Namun saat tiba di kampung halaman, pihak keluarga menolak wanita tersebut karena khawatir dengan penyebaran virus corona. Kalau saya lihat dari KTP Samarinda dan bekal tas koper yang dibawa, kelihatannya dia baru pulang, kemudian keluarga di Tuban juga tidak mengendaki. Dimungkinkan ya diusir lah kelihatannya, kasihan juga. Kita bawa ke rumah sakit. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akhirnya membawa pemudik tersebut ke RSUD Dr. Erkusma Tuban untuk penanganan lebih lanjut. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Solo menyiapkan 3 lokasi karantina bagi pemudik yang bandel. Salah satu lokasi karantina berada di dalam Joyokusuman. Salah satu lokasi karantina pemudik di Solo berada di Gedung Cagar Budaya Dalam Joyokusumo. Gedung dengan tatanan yang asri dan hijau ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga dan kesenian bagi para pemudik. Suasana tenang di dalam Joyokusumo memberikan kenyamanan bagi peserta karantina. Selain karantina selama 14 hari, pemudik juga mendapat pendampingan dari petugas medis. Kita akan berbincang langsung dengan Wali Kota Solo, Bapak FX Hadi Rudiatmo yang saat ini sudah tersambung melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang, Mas. Pak Rudi, ini kabarnya ada pemudik yang malah tidak mau pulang dari lokasi karantina di dalam Joyokusuma ini. Ini bagaimana ini, Pak? Ya, bukannya nggak mau pulang, namun karena beliau merasa dilayani dengan baik, fasilitas disediakan baik olahraga maupun yang lainnya, sehingga kemarin waktu diwawancarai oleh teman-teman wartawan, saya lebih kelasan di sini katanya. Nah, untuk itu tentunya kami dalam hal menyiapkan tempat untuk karantina warga masyarakat yang nekat mudik di Surakarta, yang berKTP Surakarta. Ini dasarnya adalah ini saya tidak mau loh dibandingkan dengan kabupaten yang lain, tetapi saya punya prinsip kasih sayang dan kemanusiaan, itu aja. Jadi saya tidak butuh dipuji, tidak butuh disanjung, namun lebih bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya menurut kemampuan kami. Itulah salah satu wujud negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, saat ini ada berapa pemudik, Pak, yang dikarantina? Sampai kemarin ada hampir 200 lebih, namun yang sudah kita pulangkan sudah 99 warga yang kita antar ke rumah masing-masing. Karena kalau tidak kita antar, warga masyarakat takut nanti kalau ditolak oleh warga masyarakat setempat. Nah, tapi sebenarnya apa yang membuat para pemudik ini nyaman, Pak, untuk dikarantina? Karena kan kalau kita lihat dengan fasilitas lainnya, mungkin lebih mewah ya, Pak ya? Oh, kalau lebih mewah sih enggak. Ya manusiawi gitu aja. Yang pertama begitu datang di tempat karantina, diperiksa kesehatan dan sebagainya, pagi harinya kita ambil darahnya untuk dicek kesehatannya. Dan hasil dari cek kesehatan itu nanti kita sampaikan juga kepada warga yang kita karantina. Sehingga kalau merasa kerasan dan sebagainya, apalagi ini suasana Ramadan ataupun puasa, kita layani dengan buka puasanya, sahurnya, itu kita layani dengan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Tadi ada sekitar 200 pemudik, Pak, yang bisa ditampung oleh tempat karantina yang Bapak miliki. Ini kira-kira mencapai berapa orang, Pak? Ya, kalau untuk gerak wisata itu sekitar hampir 200, sekitar 190-an lebih. Yang dalam Joyokusuman itu ada 70
9 yang di dalam Priok Suhartan itu kira-kira 40 tempat tidur. Nah, sehingga kami sangat berharap warga masyarakat tidak banyak yang mudik. Namun kalau terpaksa harus mudik dengan dalih apapun ya tetap kita karantina selama 14 hari terlebih dahulu. Baik, Pak, untuk pesan mungkin bagi warga yang mungkin masih ingin banget untuk mudik ke Surakarta ini apa, Pak? Ya, pesan saya adalah mohon untuk tidak mudik dulu, taati aturan pemerintah itu sendiri, sehingga penyebaran virus corona ini segera bisa kita akhiri. Karena salah satu perlu kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa dengan adanya program karantina, penyebaran virus corona di Kota Surakarta ini dapat dikendalikan dengan baik, dan sampai dengan hari ini yang masih dirawat tinggal 10 orang, yang sudah sembuh 8, yang meninggal klaster Bogor kemarin ada 4 orang, ya, sehingga PDP tinggal 22 yang sekarang dirawat, lainnya sudah sembuh, baik ODP juga tinggal 3 yang rawat inap. Baik, terima kasih Bapak FX Hadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak. Pemirsa, ratusan karyawan sebuah pabrik rokok di Tulungagung, Jawa Timur menjalani pemeriksaan COVID-19 setelah seorang karyawan pabrik tersebut dinyatakan PDP Corona. Rapid test tahap pertama menunjukkan hasil sebanyak 17 karyawan reaktif virus COVID-19. Karyawan sebuah pabrik rokok di Surabaya yang dinyatakan positif corona pindah dari hotel ke rumah sakit rujukan. Tim gugus tugas COVID-19 Jawa Timur menyatakan pihak hotel yang selama ini menampung puluhan karyawan itu merasa keberatan hotelnya ditempati oleh penderita corona. Kita pindahkan ke rumah sakit, ada 2 rumah sakit yang sudah dipakai oleh Sampurna. Jadi pindahnya ke rumah sakit itu atas diskusi manajemen Sampurna dan kita. Jadi manajemen Sampurna sudah sangat kooperatif, selalu konsultasi dengan kita bagaimana baiknya. Yang positif kemarin separuh, karena ternyata pengumuman semua, cari rumah sakit yang pengumuman sulit. Pemeriksaan rapid test akan terus dilakukan secara bertahap bagi seluruh karyawan pabrik rokok tersebut. Tindakan itu dilakukan setelah 2 orang karyawan pabrik rokok dinyatakan meninggal dunia dengan status positif COVID-19 pada 24 April lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Setelah dipastikan positif COVID-19, 34 karyawan sebuah pabrik rokok di Surabaya akhirnya dipindahkan dari hotel ke rumah sakit. Karyawan tersebut dipindah ke rumah sakit milik Pemprov Jatim serta rumah sakit rujukan lainnya. Rumah angker dan berhantu. Ya, rumah dengan cerita seram ini akan menjadi tempat tinggal para pemudik bandel yang pulang ke kampung halaman mereka di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Mereka yang nekat mudik dan melanggar aturan pemerintah soal larangan mudik harus menjalani karantina di tempat ini selama 14 hari. Langkah ini sebagai bentuk antisipasi penularan virus corona di kawasan Desa Sepat. Hasilnya tak butuh waktu lama. Baru 2 hari menjalani isolasi, kedua pemudik bandel ini ketakutan karena merasa dihantui. Akibatnya mereka menyerah dan meminta dispensasi untuk menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sekarang tinggal 1, karena yang 2 hari menangis terus, minta ampun, udah tobat, dan juga orang tuanya sudah mendatangi saya 3 kali, mohon diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing kan itu. Setelah itu juga saya sarankan, setelah nanti saya mengiyakan, Bapak juga harus sebagai orang tua harus mengawasi juga kalau nanti terjadi keluar rumah atau turun lagi akan ditarik atau dibawa ke rumah isolasi lagi.
Selanjutnya pihak kepala desa akan meneruskan kebijakan isolasi di rumah angker ini. Langkah ini dipandang tepat untuk menekan dan mengurangi angka warga yang nekat mudik meski sudah dilarang pemerintah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami mohon maaf, tadi itu merupakan informasi di mana rumah isolasi yang berwujud seperti rumah angker berhantu yang terletak di Sragen. Dan kita langsung berbincang dengan Bupati Sragen, Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Selamat siang, Ibu Yuni. Selamat siang, Mas Wilson. Ibu Yuni, kami ingin konfirmasi, benar Bu, itu mereka ingin dipulangkan ke rumah karena takut berada di rumah isolasi itu, Bu? Saya mau meluruskan terlebih dahulu ya. Pada saat pemerintah mengatakan kita harus membuat karantina, kami di Sragen tidak membuat tempat karantina khusus yang dijadikan satu. Kebijakan yang kami ambil adalah karantina mandiri di rumah masing-masing para pemudik. Karena dengan isolasi 14 hari tidak mungkin kita menyediakan 14 tempat sekaligus. Pemudik yang datang tanggal 1 tidak mungkin dijadikan satu dengan pemudik yang datang tanggal 5. Itu akan terjadi transmisi nantinya. Karena itu, kami mengambil kebijakan karantina ini akan lebih baik kalau dilakukan di rumah masing-masing. Kita sebutnya dengan karantina mandiri. Sampai hari ini sudah 22.890 pemudik yang datang ke Sragen. Ini perlu manajemen khusus. Dan kalau kita serahkan desa menyediakan 14 tempat karantina tentu tidak akan mampu. Jadi ambil kebijakan ini, semua desa memahami. Dan berawal dari karantina di tempat rumah hantu ini untuk orang-orang yang memang sudah komitmen untuk dikarantina pada saat mereka datang ke desa, mendatangi posko, ternyata pada hari ke-7, hari ke-5 mereka tidak komitmen keluar, entah itu membeli rokok, entah itu ke pasar, nah itu sudah melanggar komitmen. Setelah kita peringati bahwa kalau dengan melanggar seperti ini berarti Anda akan dimulai lagi karantina dari hari pertama walaupun sekarang sudah hari ke-7. Dan ada orang yang ngeyel Mas sebenarnya. Dikandani ngeyel, diberitahu tidak bisa, desa lapor ke saya sampaikan. Masukkan ke ruangan yang kosong di mana desa punya. Ada Bu, ada rumah 10 tahun gudang tidak terisi. Ya udah, ada hantunya nggak? Pisang taruh situ dan berisikan, ya bilang gitu. Akhirnya ada 3 orang yang di sana. Itu setelah mereka tidak mau karantina mandiri dan pada hari ke-7, ke-8, ke-9 mereka keluar dari rumah tidak komitmen. Itu Mas. Nah, akhirnya tiga orang ini kemudian tetap berada di rumah itu atau dipindahkan ke rumah yang lain, Bu? Pada saat kita pindah ke tempat yang gedung kosong ini di desa Sepat, mereka bisa bertahan 3 hari. Dan kemudian pada hari ketiga, mereka lapor dan meminta, saya patuh, saya tidak akan lagi nakal, tidak akan lagi ngeyel. Saya akan patuhi aturan pemerintah, SOP yang ada. Saya lebih memilih dikarantina di rumah saja. Ya sudah, kami kembalikan ke rumah. Baik, terima kasih Ibu Yuni atas informasinya dan semoga pemudik tidak ada yang ngeyel lagi ya Bu untuk tetap bisa mengikuti arahan dari pemerintah. Sehat selalu Bu.